Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Titik lemah. Jemaat Tuhan yang terkasih, teks yang kita baca ini menceritakan tentang Yesus dicobai ketika ia melakukan puasa 40 hari 40 malam. Alkitab mengatakan bahwa setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus dan iblis datang untuk mencobai Yesus. Tujuan pencobaan ini bertujuan untuk mengalihkan Yesus dari perkara atau hal rohani, yaitu berpuasa, kepada perkara atau hal jasmani, soal makan dan minum, khususnya di dalam hal tentang roti ini. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa setan mencobai Yesus dengan menyuruh Yesus untuk mengubah batu-batu itu menjadi roti. Dan apa yang dikatakan oleh setan atau iblis ini memang sangat tepat, karena pada saat itu Yesus memang sedang lapar. Saudara, kita percaya bahwa Yesus adalah Allah 100%, dia juga adalah manusia 100%. Dan dalam kemanusiaannya, Yesus dapat merasakan lapar. Dan karena itu setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Dan setan yang mengetahui bahwa pada saat itu Yesus sedang lapar, maka ia datang dan menyuruh Yesus, mencobai Yesus dengan menyuruh Yesus mengubah batu itu menjadi roti. Dan perlu kita ketahui bahwa batu-batu di padang gurun pada saat itu berbentuk seperti atau mirip seperti roti-roti orang Yahudi. Dan karena itu iblis atau setan datang lalu menyuruh Yesus untuk mengubah batu-batu itu menjadi roti. Kalau kita lihat di sini, maka kita bisa menemukan bahwa setan atau iblis itu datang lalu menyerang apa yang menjadi titik lemah daripada Yesus saat itu, yaitu Yesus sedang lapar. Dan saudara, ini juga yang iblis lakukan bagi kita atau terhadap kita manusia, terhadap kita orang-orang percaya. Setan tahu titik lemah kita dan ia selalu berusaha untuk menyerang titik lemah kita agar supaya kita jatuh di dalam dosa. Saudara, sebagai manusia kita punya titik lemah kita masing-masing. Mungkin ada di sini yang lemah dalam hal kemarahan, cepat emosi, cepat marah. Maka iblis akan memakai titik lemah itu dengan memberikan orang-orang yang mungkin menjengkelkan bagi kita dan situasi-situasi tertentu yang akhirnya membuat kita bisa menjadi marah, menjadi emosi dan sebagainya. Atau kita yang punya kelemahan misalnya di dalam hal keuangan, kita tamak. Lalu kemudian ada situasi-situasi di mana kita berada pada tempat-tempat yang basah atau mungkin menghasilkan uang, lalu iblis bisa memakai titik lemah itu dan menjerat kita di dalam korupsi, mencuri barang yang bukan menjadi milik kita, atau menjadi tamak sehingga membuat kita lupa akan firman Tuhan, lupa akan ibadah dan sebagainya. Jadi iblis pandai untuk memakai titik lemah kita dan menyerang kita sehingga membuat kita akhirnya jatuh di dalam dosa. Karena itu saudara, mari serahkanlah semua apa yang menjadi kelebihan dan khususnya kelemahan kita, titik lemah kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong kita sehingga itu tidak menjadi senjata iblis untuk menjatuhkan dan membawa kita jatuh di dalam dosa. Serahkanlah segala kelemahan kita kepada Tuhan dan kiranya Tuhan juga akan menolong dan memampukan kita untuk dapat melawan serangan-serangan dan godaan iblis pada titik lemah kita. Dari Yesus kita bisa belajar bahwa dia menang melawan pencobaan. Dan bagi kita orang percaya, Tuhan memberikan kita kuasa untuk juga bisa menang dalam menghadapi pencobaan yang diberikan iblis bagi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini
dapat menolong kita dan menjadikan kita bisa menjalani hari-hari yang baru di depan kita ini dengan penuh keyakinan bahwa titik lemah kita serahkan pada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa kembali belajar bahwa sebagai manusia kami punya banyak titik lemah dan iblis memakai itu untuk menjatuhkan kami. Tapi hari ini kami belajar seperti Kristus yang menang melawan pencobaan, mampukan kami juga untuk bisa menang melawan pencobaan iblis. Dan kiranya Tuhan menolong supaya semua kelemahan-kelemahan kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar biarlah itu tidak menjadi senjata iblis untuk menjatuhkan kami orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.